Oke, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, bener-bener bakal membuka wawasan kita. Kita akan ngebongkar habis wawasan seru tentang gimana sih caranya mendobrak aturan-aturan usang dari generasi masa lalu dan mendefinisikan ulang apa sebenarnya arti keluarga modern itu. Ide-ide ini kita ambil dari obrolan mendalam bareng konselor pernikahan senior Ibu Rani Anggraini Dewi. Beliau ini sukses menguliti sampai ke akar-akarnya soal apa yang bikin dinamika rumah tangga zaman sekarang itu terasa begitu menantang. Nah, sebelum kita masuk ke data dan strateginya, coba deh kalian tanya ke diri kalian sendiri. Sebenarnya, kenapa sih orang-orang zaman sekarang itu pada mutusin buat nikah dan punya anak? Apakah murni karena ya udah umurnya segitu, atau cuma sekedar buat ngechecklist ekspektasi sosial orang-orang sekitar aja? Kelihatannya sih ini pertanyaan sepele ya, tapi percaya deh, jawabannya ini benar-benar jadi penentu setiap konflik dan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita nanti. Di bedah materi kali ini, perjalanan kita bakal ngelewatin 5 tahapan utama. Mulai dari ngebahas tantangan lintas generasi, gimana mewariskan nilai-nilai, pentingnya edukasi dan pemulihan, cara bertengkar secara sehat, sampai akhirnya kita nemuin apa sih tujuan sejati dari sebuah pernikahan itu. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Tantangan lintas generasi. Kita bakal lihat kenapa gaya pengasuhan zaman dulu tuh sering banget bikin gesekan di masa sekarang. Coba deh perhatiin, ada kontras yang kerasa banget antara dua era ini. Pendekatan tradisional, katakanlah gaya kolonial atau generasi sebelumnya, itu kan kental banget sama otoritas dari atas ke bawah. Pokoknya orang tua yang pegang kendali, anak tinggal nurut. Titik. Tapi, buat generasi masa kini yang hidup di dunia serba cepat, gaya itu udah nggak masuk. Mereka butuh pola pikir yang jauh lebih adaptif dan pastinya berpusat pada nilai-nilai dasar, bukan sekedar perintah kaku. Jadi poin krusialnya di sini adalah kalian tuh nggak bisa, secara harfiah nggak bisa, cuma sekedar menjiplak mentah-mentah gaya didikan generasi lama ke hubungan modern kalian. Dari materi yang kita bahas ini, narasumbernya sendiri cerita gimana beliau sadar pas anak-anaknya mulai masuk usia remaja. Beliau sadar kalau otoritas kaku warisan zaman dulu itu udah kedaluarsa. Kalau kita memaksakan dinamika keluarga yang udah usang itu ke pernikahan hari ini, wah itu sih ibarat nunggu bom waktu krisis emosional meledak, yang akhirnya malah bikin kita putus koneksi sama anak-anak sendiri. Nah ini nyambung banget ke bagian kedua kita, mewariskan nilai-nilai. Kalau cara-cara lama udah nggak bisa diwariskan, terus apa dong yang harusnya jadi fokus utama kita buat generasi selanjutnya? Oke, mewariskan harta atau aset fisik itu emang penting. Masuk akal lah ya, tapi fondasi yang paling kuat justru ada di hal-hal yang nggak kelihatan secara fisik, yaitu nilai-nilai kehidupan. Masalahnya, untuk mewariskan nilai sejati ini, kalian nggak bisa cuma ngandelin sesi ceramah panjang lebar di ruang tamu. Nggak bakal mempan. Anak-anak dan pasangan kita itu nggak belajar dari apa yang keluar dari mulut kita, tapi dari apa yang kita jalani setiap hari. Kita harus benar-benar jadi contoh hidup yang nyata buat mereka. Dan tahu nggak sih, membangun fondasi yang kuat itu seringkali udah harus dimulai, bahkan jauh sebelum kalian ngucapin janji suci di pelaminan. Obrolan atau negosiasi pra-pernikahan itu krusial banget buat nyamain frekuensi. Misalnya nih, kalian berdua sepakat buat memprioritaskan kesetaraan gender, saling dukung buat mandiri secara finansial, komitmen buat terus belajar bareng, dan berani ninggalin ekspektasi-ekspektasi tradisional yang terlalu membelenggu. Ini semua tuh biar pastiin aja kalau dari awal, kalian berdua benar-benar sudah sejalan. Tapi, masalahnya, menyelaraskan tujuan bareng-bareng itu bakal percuma kalau kalian masih nutup mata sama beban emosional masing-masing. Makanya, kita masuk ke bagian ketiga, edukasi dan pemulihan batin. Coba tebak angka ini, 90%. Iya, 90%. Angka ini benar-benar bikin merinding sih. Ternyata, 90% masalah dalam pernikahan itu akarnya tertanam sangat kuat di masalah psikologis masa lalu yang belum beres. Jadi, kalau misalnya ada pasangan yang ribut besar soal uang, tagihan, atau sekedar hal sepele kayak siapa yang lupa buang sampah, itu tuh seringnya cuma pemicu di permukaan aja. Aslinya, ada luka batin yang jauh lebih dalam yang lagi tersenggol. Terus gimana dong cara ngelawan statistik semenakutkan itu? Ya, kita harus bertindak proaktif. Langkah pertamanya jelas, akui dulu kalau trauma lintas generasi itu nyata adanya. Terus, jangan pernah malas buat terus-terusan mengedukasi diri soal hubungan. Dan yang paling penting, komitmen buat ngelakuin pemulihan internal seumur hidup. Ingat ya, edukasi dan pemulihan itu bukan kayak konseling pranikah yang cuma sekali datang terus kelar. Nggak gitu konsepnya. Ini karena, jujur aja, nggak ada satupun dari kita yang masuk ke gerbang pernikahan dengan kondisi ibarat kertas putih yang masih bersih. Nggak ada ceritanya begitu. Kita semua pasti bawa semacam koper berisi luka emosional, mau sekecil apapun itu, dari pola asuh masa lalu. Makanya, pernikahan itu butuh usaha sadar seumur hidup buat membereskan luka-luka ini.
Cuma ini satu-satunya cara ampuh buat mutusin rantai traumanya biar nggak menular ke anak-anak kita kelak. Karena kita semua bawa beban emosional ini ke dalam satu atap yang sama, gesekan pasti terjadi dong. Kita masuk ke bagian 4, bertengkar secara sehat. Gini, hubungan yang sehat itu bukan mitos di buku dongeng yang isinya nggak pernah ada berantem sama sekali. Wah, bohong banget itu. Tolok ukur sehat atau enggaknya suatu hubungan itu dinilai dari seberapa cepat kalian berdua bisa bangkit kembali dan gimana kalian tetap menjaga nilai-nilai inti pas lagi panas-panasnya konflik. Hubungan malah jadi nggak sehat kalau kalian selalu menghindar dari masalah. Atau sebaliknya, tiap kali berantem malah sibuk pengen jadi pihak yang menang. Hei, tujuannya tuh bukan buat mengalahkan pasangan, tapi buat memecahkan masalahnya bareng-bareng. Makanya, pas kalian lagi ada di puncak emosi, misalnya lagi adu argumen habis-habisan karena hal sepele, kalian tetap harus kembali ke nilai-nilai dasar tadi. Harus tetap bawa kerendahan hati yang ekstra, ngasih toleransi lebih waktu pasangan bikin salah, jujur seada-adanya, dan yang paling susah nih, mendengarkan tanpa bersikap defensif. Hal-hal inilah yang bakal bikin hubungan kalian tetap aman secara fundamental, walau kalian lagi marah besar sekalipun. Terus pertanyaannya, setelah semua kerja keras ngurusin psikologis dan emosi yang lumayan menguras tenaga ini, hasil manisnya apa? Nah, kita sampai di bagian kelima, tujuan sejati. Ini ibarat klimaks dari sebuah kemitraan. Pencapaian paling brilian dari pernikahan yang sadar dan matang itu adalah mencapai apa yang disebut sebagai ekspansi diri. Ini bukan cuma tentang sekedar bertahan hidup berdua di bawah satu atap loh. Tapi ini soal gimana kita mengubah keluarga kita jadi semacam inkubator tempat yang super aman, di mana suami, istri, dan anak-anak punya ruang untuk tumbuh maksimal tanpa hambatan. Mereka bisa mekar jadi versi paling asli dari diri mereka sendiri. Di sini suami itu bukan bos yang mengatur hidup istri, tapi justru jadi pendukung utama pertumbuhannya. Dan pastinya, itu berlaku sebaliknya juga. Dan kalian tahu apa yang paling keren? Ketika sebuah keluarga sudah berjalan di level kesadaran setinggi ini, wah, dampaknya itu bakal jauh melewati batas tembok rumah kalian sendiri. Lewat ruang aman yang kalian ciptakan ini, kalian sebenarnya sedang mendidik jiwa-jiwa tangguh yang siap memimpin di masa depan. Makanya ada pepatah yang bilang, keluarga itu pilar bangsa. Saat kalian melakukan ini, kalian nggak cuma lagi meningkatkan kualitas hidup kalian sendiri, tapi kalian benar-benar lagi menyusun fondasi untuk membangun masyarakat dan bangsa yang jauh lebih kuat dan sehat. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat bahan renungan kalian. Nilai inti apa sih yang mau kalian bawa secara sadar ke dalam perjalanan ekspansi diri di keluarga kalian sendiri? Satu hal yang harus diingat, pernikahan dan keluarga itu adalah sebuah pilihan hidup. Dan di sanalah terhampar ruang paling luas buat kalian bertumbuh secara pribadi. Coba dah ruangkan waktu sebentar buat memikirkan ini, terutama pas kalian lagi berproses dalam hubungan kalian masing-masing. Oke, makasih banyak ya udah gabung hari ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.